Tanggal 27 November 2024 adalah waktu pemungutan suara. Ayo, datang dan gunakan hak pilihmu. Berikut ini simak video simulasi pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada Kota Probolinggo 2024. Pada persiapan tahapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut. Ingat ya, jangan lupa hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024 kita akan memilih gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur dan wali kota dan wakil wali kota Probolinggo tahun 2024. Assalamualaikum. Petugas KPPS menyampaikan surat C pemberitahuan kepada pemilih. Formulir C pemberitahuan wajib terdistribusi kepada pemilih paling lambat 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Jika ada yang belum terdistribusi, maka KPPS wajib mengembalikan formulir C pemberitahuan ke PPS. Menyiapkan tempat pemungutan suara, menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pasangan calon gubernur, wakil gubernur Jawa Timur, dan wali kota, wakil wali kota Probolinggo, serta mengecek perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya. Memasuki hari pelaksanaan pemungutan suara, pemilih datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan surat suara. Saksi dan pengawas datang sebelum dilakukannya sumpah janji. Kemudian, saksi menyerahkan surat mandat kepada Ketua KPPS. Lalu, Ketua KPPS memberikan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS. Waktu menunjukkan pukul 7 pagi. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara. Kemudian, Ketua KPPS memimpin pengucapan sumpah dan janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya. KPPS menunjukkan kotak suara berisi surat suara dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang masih tersegel. Ketua KPPS dibantu KPPS 2 dan KPPS 3 mengeluarkan isi kotak dan ditunjukkan ke pengawas TPS dan saksi yang telah hadir. Ketua KPPS dibantu KPPS 2 dan KPPS 3 menghitung jumlah surat suara semua jenis pemilihan dan mencatatnya sambil ditunjukkan ke saksi dan pengawas. Setelah menghitung dan mencatat semua jenis surat suara pemilihan, KPPS menyegel kembali kotak suara dan menatanya di tempat yang disediakan untuk proses pemungutan suara. KPPS telah siap untuk menerima dan melayani pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Petugas ketertiban mempersilahkan pemilih masuk ke TPS. KPPS 4 meminta pemilih menunjukkan surat C pemberitahuan dan KTP elektronik untuk diperiksa di daftar pemilih serta memeriksa jari pemilih untuk memastikan pemilih belum menggunakan hak pilih sebelumnya. KPPS 5 mempersilahkan pemilih menandatangani C daftar hadir. Selanjutnya mempersilahkan pemilih duduk di kursi yang telah disediakan. Ketua KPPS memanggil pemilih sesuai urutan, memberikan surat suara, dan meminta pemilih membuka surat suara untuk memastikan surat suara tidak rusak dan belum tercoblos. Pemilih kemudian dipersilahkan menuju bilik suara
untuk menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos surat suara. Jika kertas surat suara rusak atau salah mencoblos, pemilih dapat meminta surat suara kepada ketua KPPS hanya 1 kali. Setelah selesai menggunakan hak pilihnya, pemilih menuju kotak suara untuk memasukkan surat suara sesuai dengan jenis pemilihan dengan diawasi oleh petugas KPPS 6. Terakhir, pemilih mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda telah menggunakan hak pilihnya dan keluar dari TPS. KPPS mengingatkan dan melarang pemilih membawa telepon genggam dan atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara. KPPS dapat mendahulukan pemilih dalam kondisi tertentu melewati pemilih yang telah antri, yaitu pemilih lanjut usia atau lansia, pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau membawa balita, dan pemilih yang memerlukan perlakuan khusus seperti disabilitas netra. Pemilih dengan kondisi tertentu bisa didampingi anggota keluarga atau dibantu oleh petugas KPPS, dan pendamping pemilih wajib mengisi form C pendamping dan menjaga kerahasiaan pilihan pemilih. KPPS 5 menuliskan keterangan jenis disabilitas sesuai DPT di C daftar hadir. Pemilih dengan kondisi tertentu dipersilahkan duduk di tempat duduk prioritas untuk menunggu panggilan. Apabila datang warga setempat setelah dicek tidak terdaftar di DPT DPTB, maka dipersilahkan datang kembali menggunakan hak pilihnya pada pukul 12.00. Terdapat pemilih DPTB daerah asal yang sama namun berbeda kelurahan dan kecamatan. KPPS 5 meminta pemilih menandatangani daftar hadir DPTB. Kemudian, Ketua KPPS memberikan surat suara 2 jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, dan wali kota, wakil wali kota Probolinggo. Datang warga alamat Cirebon tidak terdaftar sebagai DPT dan DPTB. KPPS memberikan penjelasan bahwa yang bersangkutan hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai alamat KTP-nya. Pada pukul 12.00, Ketua KPPS mengumumkan bahwa 1 jam lagi pemungutan suara akan berakhir. Mempersilahkan pemilih DPT dan DPTB yang belum hadir untuk segera datang menggunakan hak pilihnya. Di sela waktu lenggang, pengawas TPS, petugas ketertiban dan KPPS secara bergantian menggunakan hak pilihnya. Pada pukul 12.00 atau 1 jam sebelum ditutup, Ketua KPPS juga mempersilahkan pemilih daftar pemilih khusus atau DPK untuk menggunakan hak pilihnya. Pemilih yang tidak tertera di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan wajib dicek pada laman cek DPT online. KPPS 5 menuliskan nama lengkap, NIK, dan alamat pemilih DPK dalam daftar hadir. Ketua KPPS menutup rapat pemungutan suara tepat pada pukul 13.00. Waktunya penghitungan suara di TPS 10 Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan. Persiapan penghitungan suara dimulai. KPPS 6 dan 7 memasang C hasil di papan. Anggota KPPS menghitung surat suara sisa dan memberi tanda surat suara yang sudah tertandatangani. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuka kotak dan mengeluarkan seluruh isinya, kemudian menghitung jumlah surat suara yang digunakan. Ketua KPPS dibantu KPPS 2 membuka surat suara, meneliti dan menunjukkan ke pengawas TPS dan saksi, serta membacakan hasil dengan suara lantang. KPPS 3 dibantu KPPS 4 menuliskan hasil pembacaan di formulir C hasil. KPPS 5 melipat kembali surat suara, serta KPPS 6 dan 7 menyusun, mengelompokkan surat suara yang sudah diteliti. Apabila terjadi keberatan diselesaikan dengan musyawarah mufakat dan harus ditulis di form C kejadian khusus.
Setelah semua surat suara yang digunakan dibacakan, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS meneliti kembali C hasil serta meminta pengawas TPS dan saksi menyaksikan penelitian C hasil. Kemudian hasil penghitungan surat suara yang tertulis di form C hasil didokumentasikan dan diunggah ke dalam aplikasi Sirekap. Petugas KPPS menyalin hasil penghitungan suara ke dalam formulir C hasil salinan dan menggandakannya untuk diberikan kepada saksi dan pengawas TPS. Petugas KPPS memasukkan surat suara ke dalam amplop sesuai dengan kategori 1. Surat suara sah, 2. Surat suara tidak sah, 3. Surat suara tidak terpakai, dan 4. Surat suara keliru coblos atau rusak. Surat suara dan berbagai perlengkapan pemungutan suara yang harus berada di kotak suara harus dimasukkan kembali dan disegel. KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara dengan menempelkan C hasil salinan di papan pengumuman TPS. Selanjutnya, KPPS dibantu oleh petugas ketertiban mengantarkan kotak suara ke PPS untuk digunakan pleno rekapitulasi di tingkat PPK.